pemirsa, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Kali ini saudara-saudara, kita masih kembali membahas tentang kasus Subang ya, Ibu Tuti dan Amalia. Tiba di kantor Kejari Subang, Jawa Barat, Yosep Hidayah, tersangka kasus pembunuhan istrinya yaitu Ibu Tuti dan anaknya putrinya, Amelia Mustika Ratu, itu terlihat menebar senyum kepada beberapa awak media. Pada Selasa tanggal 6 bulan 2 2024 hari ini ya, saudara-saudara, di mana Yosep yang tiba di Kejari Subang sekitar pukul 12.30 WIB atau setengah 1, memakai baju tahanan dan mengenakan peci sorban dengan tangan diborgol dikawal ketat aparat kepolisian. Nah, lalu Yosep mengaku siap saat ditanyakan terkait persidangan yang akan dijalani nantinya. Siaplah, saya sudah siap jalani sidang di Pengadilan Negeri Subang. Itulah kata singkat dari Pak Yosep. Yosep juga kekeh tidak membunuh Tuti dan Amalia, di mana seperti pengakuan salah satu tersangka Danu kepada penyidik, Yosep masih saja kekeh, saudara-saudara. Lalu Kejari Subang, Akmal Kodrat mengatakan, setelah dilimpahkan ke Kejari Subang, Yosep akan ditahan di Lapas Subang. Sementara penahanan tersangka Danu masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak LPSK. Kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK karena sebagai justice kolaborator, kata pihak Kejari Subang. Selain menerima pelimpahan kedua tersangka, Kejari Subang juga menerima 240 barang bukti ya. Di antaranya itu mobil Alphard, Yaris, dan motor Vega. Nah, lalu di mana pengacara Roman Hidayat, pengacara dari tersangka yaitu Pak Yosep, mengatakan pelimpahan kasus kliennya sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak Yosep Hidayah ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Subang dipaksakan. Yosep Hidayah dilimpahkan dari Polda Jabar Kejari Subang pada Selasa tanggal 6 bulan 2 2024. Selain Yosep Hidayah, tersangka lain yaitu Muhammad Ramdhanu alias Danu juga ikut diserahkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ke Kejari Subang. Menanggapi pelimpahan kasus Subang ini, Roman Hidayat menyebut hal tersebut dipaksakan. Pasalnya, menurut Pak Roman Hidayat, penyidik Polda Jabar disebut kesulitan membongkar kasus tanpa adanya alat bukti maupun saksi ya. Hal itu ia ungkapkan berdasarkan surat yang diterima dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Sesuai dengan surat yang saya terima dari Kompolnas kemarin, alat bukti itu tidak ditemukan, kata Pak Roman Hidayat di beberapa hadapan awak media ya. Itu pada Selasa tanggal hari ini, saudara-saudara. Lalu Pak Roman Hidayat mengatakan, jadi lucu saja Kompolnas sendiri melalui suratnya menyatakan ada kesulitan melengkapi berkas ini, akhirnya limpah juga di kejaksaan. Roman Hidayat menduga pelimpahan kasus ini dipaksakan karena waktu penahanan yang hampir habis. Mungkin karena waktu penahanannya hampir habis minggu ini, tanggal 15, kata dia. Lebih lanjut, Pak Roman mengatakan atau membeberkan isi surat yang ia terima dari Kompolnas. Terdapat beberapa poin yang menunjukkan adanya kesulitan pengungkapan kasus Subang oleh penyidik Polda Jabar yang dilaporkan ke Kompolnas. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Harian Kompolnas yaitu Pak Beni Joshua Mamoto. Lambatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan, antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP, kata Pak Roman membacakan isi surat tersebut. Lalu Pak Roman menambahkan lagi, jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Jelas di sini laporan Polda Jabar ke Kompolnas tidak ada saksi yang melihat di TKP. Selain itu, kesulitan lainnya yaitu tidak adanya CCTV di TKP.
Pelaku yang diduga memiliki pengetahuan tentang ilmu forensik sehingga perusakan TKP oleh pelaku. Lebih lanjut, surat tersebut juga menyebutkan belum ditemukannya benda yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi kedua nyawa korban ya, saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana ini berkas bisa sampai P21? Kata Pak Roman lagi. Roman Hidayat pun menegaskan pihaknya tetap konsisten menolak semua keterangan Danu kepada Polda Jabar yang menyeret kliennya yaitu Pak Yosep Hidayat. Lalu Kejari Subang yaitu Pak Akmal Kodrat mengatakan bahwa kasus Subang kemungkinan besar akan disidangkan setelah pelaksanaan pemilu 2024, saudara-saudara. Setelah pemilu ya. Mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan, kata Kejari Subang yaitu Pak Akmal Kodrat dalam keterangan persnya kepada beberapa awak media di ruang media center ya di Kejari Subang pada Selasa tanggal 6 bulan 2 2024. Para tersangka yang terlibat pembunuhan berencana juga yang menewaskan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut terancam pasal 340 ya, saudara-saudara, 338 tentang pembunuhan berencana serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Iya, baik. Sampai sini dulu saudara-saudara pembahasan kita tentang kasus Subang di mana Pak Yosep siap menjalani sidang nantinya dan juga Pak Roman Hidayat mengatakan bahwa ini paksaan. Terima kasih juga buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah singgah ke channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.